Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Siapa hari ini yang udah siap mau memuji nama Tuhan? Ya, angkat tangannya semuanya ya. Oke, karena kita udah siap mau memuji nama Tuhan hari ini, semuanya harus bersukacita ya, harus semangat ya untuk menyanyikannya ya. Yuk, adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya bersama-sama ya. Yuk, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau selalu menyertai kami dan menjagai kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan memuji dan memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau bersukacita akan puji-pujian kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kalian udah siap memuji nama Tuhan hari ini? Siap ya. Yuk kita memuji nama Tuhan sama-sama ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi
Halo adik-adik, bagaimana tadi kalian memuji nama Tuhan? Kalian bersuka cita kan? Oke adik-adik, hari ini kita akan memulai firman kita. Sebelum itu kita berdoa seperti biasa ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi dulu ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Oke adik-adik, semuanya tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sangat baik untuk kami Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang Kakak Uli ceritakan untuk kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Kakak Uli akan menceritakan tentang Yakub dan Rahel. Nah, ini Yakub dan ini adalah Rahel ya adik-adik ya. Oke, ini adalah Yakub. Berangkatlah Yakub dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatlah ada sebuah sumur di padang. Nah, dan di sana ada tiga kumpulan ya adik-adik. Ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekat sumur. Nah, sebab dari sumur inilah sebab dari sumur inilah domba itu bisa minum dan orang-orang bisa memberi minum kepada kumpulan kambing domba. Nah, pada saat itu juga Yakub melihat ada kumpulan orang nih pada saat mereka lagi mengembalakan domba. Dan Yakub bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Terus mereka bilang, "Kami ini dari Haran." Lalu kata Yakub, "Kamu kenal nggak yang bernama Laban, cucu Nahor?" Terus mereka bilang, "Iya, kami kenal yang namanya Laban." Terus Yakub bilang, "Selamatkah ia?" Nah, terus mereka bilang seperti ini, "Iya, dia selamat." Terus kata mereka, "Lihat, di sana ada Rahel." Nah, adik-adik, ini Rahel ya adik-adik ya. Nah, kata mereka bilang kayak gini, "Lihat, itu Rahel anaknya Laban dan dia sedang mengembalakan kambing dombanya." Nah, ini adik-adik kambing dombanya nih adik-adik. Pada saat itu Rahel sedang mengembalakan kambing domba di padang rumput ya adik-adik ya. Nah, ketika itu juga Yakub melihat Rahel anak Laban dari saudara ibunya serta kambing dombanya. Lalu kata Yakub berkata seperti ini. Ini bapak Yakubnya. Yakub bilang, "Berilah minum kambing dombamu itu, karena kambing dombamu haus, kamu harus memberinya. Nah, kalau sudah selesai memberikan mereka minum, kamu bisa mengembalakannya lagi," kata Yakub. Nah, dan Yakub ini datang mendekat lalu menggulingkan sumur. Nah, ini dia nih sumurnya nih. Nah, dia menggulingkan batu dan dia mengambil air dari sumur ini dan dia memberikan air kepada kambing dombanya. Nah, ini adik-adik kambing dombanya. Nah,
pada saat dia sudah memberikan air untuk kambing dombanya ini yang lagi haus, kemudian Yakubnya ini menangis. Kenapa ya Yakubnya menangis? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kenapa Yakubnya menangis? Karena dia sangat senang bertemu dengan keluarga ibunya. Terus Yakub ini menceritakan kepada Rahel bahwa dia adalah sanak saudara ayah Rahel dan dia adalah saudaranya. Nah, pada saat Rahel sudah tahu kalau Yakub ini adalah saudara dari papahnya Laban, maka berlarilah Rahel. Nah, ini dia nih adik-adik Rahel. Berlarilah Rahel pulang ke rumah dan dia menceritakan kepada ayahnya adik-adik. Nah, ini ayahnya nih yang bernama Laban, nih ayahnya. Nah, pada saat itu Rahel menceritakan semuanya kepada ayahnya. Dia berkata begini, Papa, di jalan aku bertemu keluarga dari Papa dan dia bernama Yakub. Nah, pada saat Rahel sudah menceritakan tentang Yakub, nah Bapak Laban ini pergi untuk menemui Yakub. Nah, akhirnya dia menemui Yakub. Nah, ini dia nih Yakub nih. Terus Yakub, Bapak Laban dan Rahel mereka saling bertemu. Nah, ini adik-adik. Ini Bapak Laban, ini Yakub. Nah, mereka bertemu nih dan akhirnya Yakub menceritakan segala hal kepada Laban. Nah, Laban ini adalah pamannya Yakub. Nah, kata Bapak Laban bilang kayak gini, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Berarti Bapak Laban ini adalah paman Yakub. Nah, adik-adik ingat ya, Bapak Laban ini adalah paman Yakub. Nah, adik-adik, tinggallah Yakub ini di rumahnya pamannya yang bernama Laban selama 1 bulan. Tapi ingat ya adik-adik ya, paman Laban ini punya anak. Anaknya itu ada 2 adik-adik dan dia punya anak 2 perempuan. Nah, yang pertama itu namanya ini adik-adik. Yang pertama itu namanya Lea. Ini adik-adik ya. Ini namanya Lea nih yang paling besar dan dia tidak berseri matanya. Lihat tuh adik-adik, tidak berseri matanya. Terus dan yang lebih muda, yang bontot nih, yang bungsu. Nah, ini adik-adik namanya Rahel. Rahel ini elok sikapnya dan cantik parasnya. Ingat ya adik-adik, paman Laban punya 2 anak perempuan. Yang pertama namanya Lea dan yang kedua namanya Rahel. Adik-adik. Nah, pada saat Yakub bertemu dengan kedua anak paman Laban ini, nah Yakub ini sangat sayang sekali sama Rahel, adik-adik. Nah, pada saat itu juga Yakub bilang sama paman Laban. Nah, adik-adik nih, dia nih paman Laban. Yakub bilang kayak gini, Paman, aku sangat sayang sekali sama anakmu yang nomor 2 yang bernama Rahel, Paman. Nah, boleh nggak Paman kalau misalnya Rahel ini menjadi pasangan aku dan aku ingin menikah dengan Rahel. Nah, terus kata Yakub bilang kayak gini sama
Paman Laban bilang kayak gini, aku mau bekerja sama Paman Laban. Aku mau bekerja sama Paman Laban selama 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu, karena aku sayang sama Rahel. Terus kata Paman Laban bilang kayak gini, lebih baiklah, oke, katanya. Oke lah, aku akan memberikan Rahel kepada dirimu daripada orang lain. Nah, akhirnya Yakub tinggal di rumah Paman Laban selama 7 tahun dan dia bekerja di rumah Paman Laban. Dan gak terasa adik-adik, selama 7 tahun itu dia sudah bekerja sama Paman Laban. Nah, pada saat sudah 7 tahun, Yakub bicara sama Paman Laban. Dia berkata seperti ini, Paman, aku sudah bekerja di rumahmu selama 7 tahun dan sudah selesai pekerjaanku, dan sekarang waktunya engkau harus menepati janjimu untuk aku supaya Rahel menjadi pasangan aku, menjadi istri aku. Nah, akhirnya Bapak Laban setuju. Tetapi adik-adik, pada saat itu Bapak Laban mengundang semua orang untuk pernikahannya anaknya. Nah, semuanya diundang nih orang-orang nih. Nih mereka nih diundang nih ke pesta pernikahan anaknya Paman Laban. Nah, pada saat malam hari, nih, Paman Laban memanggil Lea, adik-adik. Jadi Paman Laban ini berbohong sama Yakub kalau yang dinikahin Yakub itu bukan Rahel, tetapi Lea, anak yang pertama. Nah, pada saat itu Paman Laban bilang nih sama anaknya nih yang pertama, Lea. Dia bilang kayak gini, Lea, kamu yang akan bertukar tempat posisi adikmu yang bernama Rahel. Jadi kamu yang akan menikah dengan Yakub. Terus Leanya mau, dan dia mengikuti apa yang dibilang papahnya nih, Papa Laban. Nah, akhirnya dan keesokan paginya dilihatlah sama Yakub. Yakub nih, ternyata yang menikah dengan Yakub itu bukan Rahel, tetapi Lea, adik-adik. Nah, di sini Yakub merasa kecewa, sedih. Loh, aku kok menikahnya sama Lea, kakaknya, bukan sama adiknya. Dan dia sedih dan kecewa. Akhirnya dia bilang nih, berkata nih, dia nih menemui pamannya Laban. Dan dia bilang, Paman Laban, kenapa kamu berbohong sama aku? Kamu kan sudah janji sama aku, kamu akan memberikan anakmu perempuan yang bernama Rahel untuk menjadi pasangan aku, untuk jadi istri aku. Kenapa kamu memberikan Lea kepadaku? Dan akhirnya Paman Laban bilang, aduh, maaf ya Yakub, kalau di sini, kalau di kota ini, kamu tidak boleh menikahi adiknya dulu. Harusnya kakaknya dulu yang menikah, baru adiknya. Terus akhirnya Yakub sedih dianya. Kenapa kamu berbohong kepada aku, Paman Laban? Kamu kan sudah berjanji sama aku. Dan akhirnya Paman Laban bilang, oke, kalau kamu masih tetap sayang sama Rahel, bagaimana kalau kamu kerja sama aku selama 7 tahun lagi? Wah, adik-adik, Yakub harus kerja lagi nih sama Paman Laban selama 7 hari. Yakub mau tidak ya? Karena Yakub sayang nih sama Rahel, akhirnya Yakub mau bekerja lagi di rumah Paman selama 7 tahun. Nah, adik-adik, ini Yakub bekerja setiap hari selama 7 tahun. Nah, selama 7 tahun, dan dia tidak ada rasa marah atau kecewa karena dia
sangat sayang sama Rahel. Nah, ini dia Rahel. Nah, ini adik-adik Rahel. Nah, setelah 7 tahun Yakub sudah bekerja nih sama paman Laban. Nah, Yakub berbicara lagi sama paman Laban. Paman, aku sudah bekerja bersamamu selama 7 tahun. Sekarang kamu harus menepati janjimu kepadaku supaya aku bisa menikah dengan Rahel. Adik-adik, nah ini adik Rahel. Nah, akhirnya paman Laban menjawab, iya, kamu boleh menikah dengan Rahel karena kamu sudah bekerja selama 7 tahun. Wah, adik-adik, ternyata lama sekali ya Yakub untuk menikahi Rahel yang dia sukai, yang dia sayangi selama 14 tahun. Adik-adik, dia menunggunya. Wah, lama sekali ya, dan dia sangat sabar ini Bapak Yakubnya, adik-adik. Oke, selesai ceritanya hari ini adik-adik. Nah, hari ini ceritanya sudah selesai. Adik-adik sudah mengerti kan firmannya kan? Kakak kasih ringkasannya ya. Ringkasannya ini ada cerita Yakub dan Rahel. Yakub itu adalah keponakannya paman Laban, dan dia bekerja di rumah paman Laban selama 7 tahun karena dia sangat sayang sama Rahel. Tetapi di tengah jalan paman Rahelnya ini berbohong. Paman Labannya ini berbohong sama Yakub ya adik-adik. Nah, dan dia bekerja lagi sama paman Laban selama 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, bolehkah sih kita berbohong sama teman, sama papa, sama kakak, sama adik? Boleh nggak berbohong? Tidak boleh berbohong. Kalau berbohong itu sangat tidak baik ya. Kalau kita berbohong, Tuhan Yesus akan sedih melihat kita adik-adik. Oke? Nah, jadinya adik-adik tidak boleh berbohong sama papa, mama, kakak, adik, atau yang lainnya. Oke adik-adik? Nah, selesai ceritanya hari ini. Oke, kalau udah selesai, kita berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Yuk, kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Ikutin kakak Oli ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Apa yang kami dengarkan hari ini, kami bisa melakukannya untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami minta maaf jika kami ada berkata bohong kepada papa, mama, kakak, adik, dan teman atau yang lainnya. Tuhan Yesus, maafkan akan kesalahan kami dan kami tidak akan melakukannya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selesai hari ini firman-Nya. Kalian senang kan mendengarkannya hari ini? Oke, nah sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik dengan kakak yang lainnya ya. Oke, sampai jumpa, bye-bye.